Baik Ibu, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu, karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Pastikan Bu, semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya, karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah. Ibu sudah ratusan kali bahkan ribuan kali mendengar ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Takut salah berarti salahnya dua. Bu, lebih baik menjawab salah itu lebih baik daripada enggak menjawab. Loh, kan ada yang bilang gini, alhamdulillah Ustadz, saya tuh kalau Quran enggak pernah salah. Masya Allah, hebat sekali. Ya iyalah Ustadz, dong saya enggak pernah baca. Ya lebih baik dia baca, mungkin ada kesalahan, ketimbang dia enggak salah tetapi enggak pernah baca. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu bukankah takwa? Salah satu ibadah takwa. Nah, ibadah itu apa? Kan soalnya gampang toh? Perhatikan, Ibu, yang dikatakan ibadah itu adalah semua ucapan, perbuatan, lahir batin, ya, semua ucapan, perbuatan, lahir batin yang dilakukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Tidak titik. Dan apa? Dengan sesuai tuntunan Rasulullah. Contoh, makan. Kalau dia mengucapkan basmalah, maka ada nilainya ibadah. Tapi kalau dia hanya makan, nggak ada nilai ibadahnya. Bu, contoh mau masuk kamar mandi WC, dia berdoa, masuk berdoa, keluar berdoa, ibadah nilainya. Kalau selonang-selonong saja, ya ibadah. Contoh, ibu masuk kamar mandi WC toilet, kaki mana dulu?
masuk kamar mandi WC toilet kaki mana dulu? Sekarang pertanyaan yang lain. Ibu keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri. Lihat diperhatikan. Saya nggak tanya nggak ada dulunya loh. Yang pertama, ibu masuk kamar mandi WC toilet kaki mana dulu? Kiri. Saya tanya yang kedua, ibu keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri, nggak ada dulunya. Makanya harus diperhatikan. Ya, jadi ibadah adalah semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan sesuai tuntunan Rasulullah. Baik. Kemudian Ibu, ibadah itu akan sempurna jika ibadah itu akan sempurna kalau kita landasi dengan 5I. Ibadah itu akan sempurna kalau kita landasi dengan 5I. Ibadah itu akan sempurna jika dilandasi dengan 5I. I yang pertama ilmu. Bu, kalau kita melakukan sesuatu tidak pakai ilmu tidak berat loh Bu. Bu, jangankan masalah ibadah, lawang masalah dunia aja harus ngerti ilmunya kok. Toh? Masih ingat kolak biji salak? Masih ingat kan? Loh, kisahnya lupa apa? Kisah kolak biji salak. Biasanya crispy yang suka buat biji salak. Nggak percaya saya. Belum pernah sampai tempat saya. Bu, contohnya kolak biji salak. Jangankan masalah ibadah, masalah dunia saja harus ngerti ilmu. Ini anak gadis dimanja-manja nggak pernah lah ngerti yang namanya masak. Begitu dia nikah, ikutlah suaminya. Begitu dia nikah ikut suami pas bulan Ramadan. Suaminya bilang ke istrinya, sayang, aku ingin merasakan masakanmu. Ya Mas. Ingin dimasakin apa? Tolong dong buatin kolak biji salak. Ya Mas. Istrinya pergi ke pasar, suaminya pergi ke kantor, beli salak. Habis sholat asar dari jam 3:30 sampai jam 5 dimasak itu. Setelah dikupas diambil bijinya. Setiap habis air ditambahkan terus. Yang terakhir sih benar, dikasih santan, dikasih gula Jawa, gula pasir, sedikit garam, ya. Itu ada sudah terakhir yakinlah begitu. Menjelang buka suaminya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana sayang, masakan pesananku udah matang, udah dari tadi lagi. Alhamdulillah. Kemudian setelah siap-siap mandi, terus namanya zaman dulu kan nunggu kultum, kuliah 7 menit sambil nyetel televisi, nunggu adzan maghrib sambil dengar ceramah. Pas Allahu Akbar, listriknya mati. Begitu dia makan, terkejut itu suaminya. Apa ini sayang? Kolak biji salak Mas. Salah nggak ini istrinya ini? Nggak salah, tapi kebangetan. Makanya apa? Itu gunanya ilmu. Ya, jadi jangankan masalah ibadah, masalah dunia aja harus ngerti ilmunya. Bu, orang yang berilmu, contoh ya, mohon maaf ya, duduk-duduk aja, mohon maaf nih, bukan mengecilkan pekerjaan orang ya, dia upahnya gajinya lebih besar ketimbang yang mecelin, yang monteng-panting, yang hanya cenderung kepada otot dan tenaga saja, ya enggak? Ini contohnya. Ini menggambarkan betul Allah menyatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Cuman satu saja Bu yang kita lakukan,
hanya memantaskan diri. Pantas nggak kita ini diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bilang pantas dari sisi apa? Alhamdulillah Ustaz, saya kalau sholat masih sering terlambat. Ih, nggak pantas. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau marah itu sehari bisa 7 kali. Masya Allah. Berarti belum pantas. Ya. Jadi landasannya ilmu surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat 36. Jadi kita melakukan sesuatu itu, ibadah itu akan sempurna, ibadah itu akan baik manakala kita landasi akan lengkap kalau kita landasi dengan ilmu. Maksudnya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Surat 17 ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikhlas. Bu, kalau ibu melakukan sesuatu dengan ikhlas itu ringan. Apalagi zakat, infak dan sedekah. Itu kan catatannya cuma satu. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis tau. Naudzubillah min. Ibu masak sambil ikhlas, dengan ikhlas itu bu masakannya insya Allah enak, manakala bumbunya lengkap juga tapi udah nggak ikhlas sambil ngedumel, capek, nggak dapat apa-apa. Apalagi asal-asalan, cemplungkan ini, cemplungkan itu. Alhamdulillah. Jadi yang saya ingin tanyakan, ruh ikhlas apa bu? Ruh ikhlas. Ruh ikhlas itu apa? Ruh ikhlas itu apa? Kalau semata-mata mencari mengharapkan kepada Allah itu ikhlas. Yang saya tanya nih ruh ikhlas. Mohon maaf bu, ibu kan tahu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu kan sudah dijamin masuk surga kan? Toh? Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Kenapa? Karena ruh ikhlasnya sudah terpatri dalam kolbunya. Apa itu ruh ikhlas? Ruh ikhlas itu dua. Udah nggak usah lihat kiri kanan. Ruh ikhlas itu adalah senang dan semangat dalam terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal sholih. Ulangi ruh ikhlas itu adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal sholih. Sekali lagi ya. Ruh ikhlas itu adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal sholih. Bu, kalau ruh ikhlasnya sudah mantap tentang tahajud, enggak tahajud itu sedih. Contohnya siapa? Sahabat yang enggak tahajud sedih. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Dikenal konglomerat, yaitu julukannya apa? Orang yang gagal miskin. Jadi pingin miskin itu nggak bisa bu, malah kaya. Itu bu orang yang dikenal konglomerat yang kaya ini, yang dikatakan orang yang gagal miskin ini, ngerti nggak bu? Suatu hari beliau ini dia mengatakan nggak sholat tahajud. Nggak tahajudnya itu bukan disengaja, tapi karena kecapean, ketiduran, nggak sengaja deh bu. Apa yang dia lakukan bu? Keesokan harinya, pagi harinya
beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Nasi uduk berapa? 10.000. Berarti kalau 10 kali 60 600. Artinya gini Bu, lebih gampang ngeluarin uang 600 ketimbang nggak tahajud. Di kita lain, witirnya enggak, tahajudnya kelewat, subuhnya kesiangan, pagi harinya bukan sedih menyesal, malah menghibur diri. Allah kan mau tahu ya kalau kita lagi kecapean. Tujuh. Astagfirullahaladzim. Jadi ruh ikhlas adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan, ibadah dan amal soleh. Jadi enggak menjalankan amal soleh itu enggak perlu kesah. Bu, mohon maaf ya, termasuk orang yang bodoh itu orang yang menyesali kebaikan yang pernah dia perbuat. Nyesel aku, udah tak kasih, udah tak bantu, udah tak tolong. Enggak taunya sekarang. Itu enggak usah diungkit. Itu amalan. Kemarin bulan lalu ya sudah saya tanya, amalan yang istimewa itu apa? Amalan yang paling istimewa di sisi Allah itu apa? Sedekah bagus tapi bukan itu yang dimaksud. Saum itu bagus tapi bukan itu yang dimaksud. Apa? Sholat bagus tapi bukan itu yang dimaksud. Amalan yang paling istimewa di sisi Allah. Wah, dahsyat ini. Sedekah tadi sudah. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Itu baik. Tapi ada amalan yang paling istimewa. Bisa kaitannya sholat, bisa kaitannya sedekah, bisa kaitannya dengan haji dan umroh, bisa kaitannya dengan zikir, bisa kaitannya dengan sholawat, bisa kaitannya dengan apa? Membantu fakir miskin kaum duafa. Bisa semuanya. Tapi apa yang dimaksudkan ibadah yang paling istimewa di sisi Allah? Harus tahu. Sampai nggak tahu nanti saya kasih tahu. Ya tunggu dulu. Langsung iya. Memiliki rasa takut. Kalau rasa harus memiliki 5 Bu. Kalau ibu bilang rasa harus memiliki 5. Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu paketnya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Amal apa yang paling istimewa di sisi Allah? Ini dahsyat banget. Ya Allah, ya Allah. Apa? Sholat tepat waktu bagus. Baik. Jihad baik. Apa? Hah? Nih, amal yang disembunyikan. Ya, sudah pernah saya sampaikan masalahnya. Tahun berapa itu, Bu? Berarti itu ya udah pengulangan. Karena 2021 pernah saya sampaikan itu. Betul, Ibu. 2021 pernah saya sampaikan, 2025 saya ulangi lagi. Sekarang 2026 saya ulangi lagi. Ini tadi. Ya belum, ntar lagi. Masya Allah. Bu, saya ulangi. Amalan yang istimewa itu, yang teristimewa itu di sisi Allah adalah amal yang dirahasiakan. Amal yang dirahasiakan, amal yang disembunyikan. Ini contoh Bu, mohon maaf ya. Kalau ibu infak sedekah, kalau nggak perlu cerita sama suami, nggak usah cerita. Ya, sebetulnya kan cerita boleh-boleh saja. Tapi itu tidak menjadi istimewa. Saya kalau bilang ke istri saya, yang kalau kamu infak sedekah aja, nggak usah cerita-cerita. Biar dia leluasa. Karena apa? Untuk mengajarkan memiliki amalan istimewa, Bu.
Bu, orang nggak tahu ya, padahal ibu masya Allah di kampung mungkin boleh jadi ya infaknya, wakafnya, ya di malam hari ibu tahajudnya ya Allah sampai nangis ya, doanya lama banget karena memang lagi butuh. Lah bagus, memang harus begitu. Ini amalan yang istimewa, Bu. Kan gambaran infak saja, Bu, contohnya. Seolah-olah tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Padahal nggak mungkin. Nggak usah prakteknya ditaruh di belakang gitu. Nggak usah gitu juga. Yang penting hatinya itu tadi, Bu. Ya udahlah, nggak apa-apa kali ini. Saya sama sesepuh ini saya manut aja kali ini. Ya, jadi Bu, kita tuh Bu semakin punya amalan yang istimewa, itu amalan yang paling dibenci oleh iblis. Tapi itu amalan yang istimewa di sisi Allah. Diam-diam dia tekeluk-tekeluk itu sebenarnya dia karena ngantuk atau karena zikir. Astagfirullah, pertama kencang habis itu hilang suaranya. Jadi Bu, semakin ibu banyak kita ini memiliki amal yang maaf ya, yang kita bisa rahasiakan, itu semakin betul-betul membentengi hati kita. Termasuk mohon maaf ya, sakit yang berpahala itu sakit yang nggak usah dicerita-ceritakan. Kecuali ditanya, ini nggak ditanya, aduh aku ini udah tua Ustaz, ini tulang-tulangku. Ya sudah, kamu sering pakai. Kok ibu lemas, kenapa sakit ya? Ya saya kurang sehat Ustaz. Udah gitu aja. Ustaz nggak ngerti, aku sakit udah berhari-hari loh Ustaz. Aduh, mana kemarin tuh kayaknya sudah tinggal satu napas. Gitu. Ya, tensiku tinggi banget, semoga cepat. Ya, temennya jawabnya semoga cepat. Titik. Malah mikir kon jadi tambah cepat juga, itu tambah naik lagi Bu. Karena dia menerjemahkan cepat apa ini? Padahal yang dimaksudkan cepat. Kalau yang jangka cepat mati. Iya kan? Bu, halo, semakin kita banyak berkeluh kesah kepada manusia, itu menunjukkan iman kita semakin tipis tandanya. Loh, yang kasih kesembuhan siapa? Yang kasih keselamatan siapa? Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih kebaikan siapa? Minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ibu ngerti, semakin ibu seringkan ceritakan sakit ibu, semakin sakit. Ya tapi kalau semuanya diceritain, ya Bu, semakin ibu ceritakan sebetulnya nggak lega. Semakin, mohon maaf ya kalau ketemu orang yang benar. Masa semuanya hampir diceritain? Kan sifat manusia Bu ya, kalau kena musibah satu RT, satu RW, satu grup ngerti semua. Giliran dapat bonus diem aja. Ini apa maunya? Makanya menani, dengerin Bu, dengerin ini makro hukumnya. Kalau ibu masuk restoran, masuk warung makan, terus dipoto-foto, terus di share di grup, makruh. Bukan gitu nyakitin Bu, temennya lagi lapar. Lah, lain kalau ibu jualan. Kalau ibu jualan memang harus. Tapi kalau enggak, ya Allah dia makan enak-enak. Loh, itu bisa kena penyakit ain loh Bu. Ada. Yang ketiga, yang pertama ilmu, yang ketiga ikhlas, yang ketiga ittiba'ur rasul. Ittiba'ur rasul, ngikuti tuntunan Rasul. Bu, ketika kita ibadahnya, perhatikan Ibu.
semakin banyak ibadah yang kita lakukan tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, itu hanya akan semakin membuat kerasnya hati kita. Makanya apa? Setan itu Bu lebih senang dengan orang yang berbuat bid'ah ketimbang orang yang berbuat maksiat. Orang tuh kalau berbuat maksiat suatu saat ditegur dia akan sadar mudah. Oh ya saya salah, saya dosa. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, dia merasa benar Bu. Dia merasa seolah-olah petunjuk dari Nabi itu belum lengkap, belum sempurna. Kan ngeri. Contoh, mengajarkan ada namanya sholawat mahabbah. Kamu bacakan sholawat ini ya sehari 177 kali, maka istrimu akan sayang cinta sama kamu. Dia akan lembut dan tidak akan marah. Kalau itu malah nggak usah baca, itu cukup Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus istri sering dikasih duit seneng dia udah gitu. Atau emang sih udah kelihatan. Bu, pastikan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasul. Contoh, Rasulullah sholat subuh 2 rakaat, ibu merasa kuat. Enggak, aku masih sehat, masih kuat. Emang aku nenek-nenek? Padahal kenyataannya iya. Mulai besok saya mau sholat subuh 5 rakaat. Kan lebih banyak kan? Tapi kira-kira diterima atau ditolak? Masalahnya bukan banyaknya, tapi benar. Makanya contohnya mengenai makan dan minum, apa kata Allah? Ini halal loh Bu. Kalau yang haram gak usah dibahas. Ini halal saja. Kulu wasrabu walatus rifu. Makan minum kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Gak boleh juga terlalu mantang-mantang. Jangan makan kambing, kambing itu mengandung kolesterol. Enggak ada tuh ceritanya. Ya, ternyata setelah diteliti, kambing tidak mengandung kolesterol, tapi kambing mengandung anaknya kambing. Iya. Nah, ibadah kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Coba lihat Al-Imran 31. Kalau ikhlas tadi surat 6 162 ya. Surat 35. Ikhlas surat 6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kaitannya ikhlas. Ali Imran 31, silakan monggo. Ngapa ngerubah-ngerubah? Ya ibu salah catat berarti. Silakan siapa nak membaca? Yang tentang ittiba'ur rasul, yang ketiga ittiba'ur rasul, ngikuti tuntunan Rasul. Ali Imran 31. Siapa nama baca? Ya, silakan Bu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul, Bu, 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin gitu dong. Lama banget sih. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Nah, jadi siapa yang ibadahnya, kehidupannya mengikuti tuntunan Rasulullah, akhlaknya, berbisnisnya mengikuti tuntunan Rasul, maka 2 jaminan garansi. 1, yuhibbukumullah, 2 akan dicintai Allah, kedua diampuni kesalahan dan dosanya. Al-Imran 31. Yang keempat, Bu, semua ibadah itu semua ibadah yang kita lakukan itu hendaknya kita iringi dengan I-nya apa yang keempat? I-nya apa?
Ikhlas sudah tadi, ilmu sudah, ikhlas sudah, ittiba'ur rasul sudah, ngikutin rasul sudah. Semua ibadah itu kan akan sempurna kalau yang I ada 5 I. Nah, I yang keempat itu kita iringin dengan apa? Istighfar. Kan ikhlas sudah tadi. Ikhtiar bukan dimaksud. Maaf ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Contoh, Bu, contoh paling gampang. Ibu habis salat nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin baca. Astagfirullah. Apakah berbuat salah dosa? Enggak. Maka banyak di antara kita memanai tobat itu juga banyak yang belum tepat. Apa itu tobat? Apa itu tobat? Berarti habis melakukan kesalahan. Sedangkan Rasul istighfar itu satu hari tidak kurang 70 sampai 100 kali. Apakah habis melakukan kesalahan? Nah, lalu apa tobat? Kalau tobat, apa itu tobat? Berarti habis berat salah dosa. Rasul tiap hari 70 sampai 100 kali kan? Nah, apa itu tobat? Berarti buat kesalahan. Sekarang saya tanya. Nih saya tanya nih Bu, contoh. Ibu nelpon teman. Assalamualaikum. Bu Ratna, ngomong-ngomong udah tobat belum? Apa? Kira-kira marah nggak teman kita? Lu yang salah kali, lu yang banyak dosa. Karena nggak ngerti mana tobat. Tapi ibu akan bersyukur, akan senang sekali ya. Ketika apa? Ketika teman ibu mengingatkan, Jeng udah tobat belum hari ini? Pasti ibu akan senang kalau ngerti mana tobat. Nggak malah lu yang dosanya banyak nyuruh-nyuruh orang tobat. Memang belum pernah dikasih tahu sama ustadznya? Kok belum terus? Berarti yang salah ustadznya mau ngajar ya Allah malah disalahin ya Allah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, ya memang betul ya Bu ya. Memang kalau ustadz suruh sabar, kalau murid nggak apa-apa gitu. Jadi saya ulangi, tobat itu apa? Ini perhatikan Bu, perhatikan ya. Secara umum tobat itu adalah kembali kepada Allah. Nah, tapi makna yang lain, ini yang saya katakan apa? Banyak di poin ini banyak yang belum tahu. Bu, makna tobat itu salah satunya kan kembali kepada Allah, ya. Tapi makna tobat yang lain itu apa? Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik habis melakukan kesalahan atau tidak. Ulangi ya. Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak. Apalagi, ada kata lagi, apalagi habis melakukan kesalahan. Ulangi lagi ya Allah. Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik habis melakukan kesalahan atau tidak. Apalagi habis melakukan kesalahan. Apalagi habis melakukan kesalahan. Mau nggak melakukan kesalahan aja mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum Budi Asdar, udah tobat belum hari ini? Apa?
Nah, kalau belum ngerti kan bisa begitu. Tapi karena ngerti tadi maknanya ada memperbaiki diri dan mendekatkan diri, alhamdulillah sudah dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan istighfar kan contoh gitu. Ya. Ah, bulan nih udah tobat belum? Apa? Enak aja nyuruh-nyuruh tobat. Bisa begitu. Kalau belum ngerti makna tobat. Ya, memang begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya sesuai lah Bu, ya sesuai dengan contohnya ya. Karena kalau saya contohkan yang kasar, yang keras seperti tadi itu Bu Asdar nggak begitu gitu. Ya, tuh kan, tuh contohnya aja sudah kayak gitu. Astagfirullah. Lihat tuh Bu Laili itu Bu, Bu Ratna itu Bu, ya, Bu Mira itu Bu, nggak pernah marah kalau lagi nggak marah. Iya. Nah, baguslah. Jadi Bu, yang keempat apa? Istighfar. Kenapa Bu kita istighfar? Itu tadi tobat. Kenapa kita kok istighfar? Kenapa kok kita istighfar? Khawatirnya jangan-jangan ibadah kita ada riaknya, ada sombongnya, ada salahnya, ada kalau sholat nggak khusyuk kan tadi assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan sholat kita ngeblank. Ada loh yang sholatnya ngeblank. Sholat sambil cari dompet, ya. Sambil cari. Iya kan? Ada. Baca surat Atin berakhir dengan surat Al-Asr. Iya. Pertama kali khusyuk. Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pernah enggak gitu? Saya pernah. Emang pernah kok. Ada baca lagi surat Al-Kafirun tidak kelar-kelar, keringetnya sampai sejagung-jagung. Qul ya ayyuhal kafirun. Wah, terakhir tinggal lakum dinukum malah wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma batum wala antum abiduna ma'bud wala ana. Enggak kelar-kelar. Padahal tinggal lakum. Makanya itulah gunanya kita istighfar. Jangan-jangan ada yang salah. Ada. Astagfirullahaladzim. Ada, nggak tahu Bu. Ternyata ada yang sholat itu baca Al-Kafirun itu tangannya itu gerak-gerak. Ternyata ngitung biar nggak salah. Ya Allah kafirun, wala abudu ma ta'budun, wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma abattum, wala antum abiduna. Nah, begitu dia lupa lagi. Nah, kemudian I yang kelima. Nah, I kelima ini kuncinya. Ibadah itu harus dikunci. Bu, kalau sekali waktu bagus, ya nggak istimewa. Ya, ilmu. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Juga di dalam surat Ghafir. Surat Ghafir itu surat Al-Mu'min, surat yang ke-40. Itu ada, saya lupa ayatnya, cari sendiri nanti. Ya, yang kelima apa? Apa? Ini kuncinya. Ya iyalah, manja banget. Udah itu aja cukup lah, nanti yang lainnya, yang itu aja belum dicari. Ya tadi tentang istighfar. Sekarang yang kelima apa? Itu kuncinya.
Iman itu diri kita dari awal. Karena kalau kita bahas iman, orang nggak beriman kan sudah nggak dibahas. Istiqomah. Nah, berhubung ada yang jawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai. Gue lihat surat Fusilat. Surat Fusilat. Ya. Surat Fusilat itu Quran saya surat yang ke-41. Ayat 30. Silakan siapa nak membaca? Ya. Silakan. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, silakan Bu. Siapa nak membaca surat 4130? Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Kenapa Bu? Kok yang kelima ini ibadah itu kok dengan istiqomah? Artinya kebaikan kita bukan sekali waktu, tapi terus terus. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah. Jadi Bu, dengan istiqomah meskipun meningkatnya sedikit. Jangan salah memahami loh. Jangan gini bilang biar sedikit, yang penting istiqomah, itu keliru. Yang penting istiqomah meskipun meningkatnya sedikit. Jadi contohnya gini, Ibu baca Al-Quran 1 lembar, istiqomahnya itu 1 lembar. Walaupun kadang-kadang nambah 2 ayat, 3 ayat, tapi tetap istiqomahnya 1 lembar tadi. Nanti kalau udah 2 lembar, ya 2 lembarnya itu istiqomahnya. Walaupun mungkin nambahnya 2-3 ayat. Kenapa? Yang tambahan itu kan sekali waktu, berarti yang belum istiqomah. Yang dihitung istiqomahnya adalah yang 2 lembar tadi. Naik lagi udah 3 lembar. Udah selama 1 bulan itu memang gak kurang dari 3 lembar. Berarti yang istiqomahnya 3 lembar. Walaupun kadang-kadang tambah 10 ayat, 3 ayat, itu kan nambahnya aja kan belum istiqomah. Makanya walaupun nambahnya sedikit, nah itu namanya istiqomah. Bukan yang penting istiqomah biar sedikit, itu keliru. Yang penting istiqomah walaupun nambahnya sedikit. Ya. Coba Ibu artikan. Itulah kalau kita mengartikan terjemahnya memang di situ nggak tepat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Istiqomah itu artinya apa? Terus menerus. Kemudian istiqomah, coba sekali lagi dengan baca. Sesungguhnya terus meneguhkan pendirian itu istiqomah. Di situ diartikan meneguhkan pendirian, artinya terus menerus dalam kebaikan. Ya. Baik, sampai di sini. Ya, sampai di sini kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu mukadimahnya.